Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Samsanjaya, CGP Angkatan 5, akan mempresentasikan koneksi antar materi dan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari materi dari modul 1.1, yaitu diantaranya yang saya dapat ambil adalah trilogi pendidikan. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan, yaitu adalah tujuan pendidikan yaitu menuntun anak di sini. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan itu harus berorientasi pada kodrat zaman dan kodrat alam. Kemudian yang keempat, penguatan pada budi pekerti anak itu sendiri. Nah, mari kita coba saya simpulkan satu persatu. Yang pertama adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ada 3, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo, di mana seorang guru itu adalah sebuah figur yang selalu dilihat anak. Hendaklah seorang guru itu menjadi tauladan dan bisa berpraktik baik di depan anak, karena apapun yang dilakukan guru nanti akan ditiru oleh anak-anak didiknya. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah guru itu bersama anak memberikan dorongan anak untuk selalu maju ke depan, ya. Kemudian tut wuri handayani, dan di belakang guru itu harus mampu memberikan sebuah dorongan-dorongan yang berupa motivasi kepada anak untuk selalu tumbuh berkembang. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun anak. Ini sesuai yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya adalah bertujuan untuk menuntun anak dari segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka nantinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan di sini peran pendidik sendiri itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak itu sendiri. Kemudian pendidikan itu harus berorientasi pada kodrat zaman dan kodrat alam. Di sini kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada anak untuk memiliki kemampuan saat ini, di mana saat ini anak-anak itu harus memiliki kemampuan IT. Seperti yang kemarin pada saat pembelajaran daring di masa pandemi COVID itu sendiri. Kemudian kodrat alam sendiri adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Di sini pendidikan harus berorientasi pada keadaan lingkungan sekitar, baik itu budaya maupun kebiasaan anak seperti itu. Dan yang lainnya adalah kondisi geografisnya, di mana kita tidak bisa menyamakan anak yang hidupnya di daerah pesisir pantai itu dengan anak yang ada di daerah lingkup pertanian. Kemudian penguatan pada budi pekerti anak. Budi pekerti itu sendiri atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Jadi di sini dituntut sebuah pendidikan itu menguatkan karakter baik dari anak sendiri dan memburamkan karakter jelek dari anak. Lalu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Yaitu di sini pembelajaran selalu berpusat pada guru. Kemudian semua siswa bisa dididik dengan cara yang sama. Jadi saya selalu menyamaratakan anak itu dalam satu kelas.
Kemudian gurulah yang menanamkan pengetahuan pada siswa, karena merasa guru paling pandai di kelas itu, sehingga guru mentransfer ilmu yang mereka miliki kepada anak. Kemudian kemampuan siswa hanya terpatok pada nilai yang didapat. Nah, di sini adalah biasanya dalam pembelajaran itu selalu berpatok pada KKM maupun SKL. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru itu harus bersifat menuntun murid untuk menempati kodratnya. Jadi anak itu sebetulnya sudah memiliki kodrat, dan guru di sini hanya menuntun anak-anak tersebut untuk bisa menempati kodrat mereka masing-masing. Kemudian siswa bukannya kertas kosong, tapi kertas buram yang penuh guratan yang samar. Di sini kita sebagai pendidik diharapkan mampu mempertegas guratan-guratan samar itu agar lebih nampak pada anak itu. Kemudian guru adalah among yang harus bisa memposisikan diri sebagai orang tua, di mana guru itu harus bisa memberikan kasih sayang kepada anak seperti kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian pendidikan berpusat pada anak karena anak itu unik dan istimewa. Jadi sebuah pendidikan itu harus berpusat pada anak masing-masing dengan keunikannya dan keistimewaannya masing-masing. Apa yang dapat segera saya sampaikan? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua, pengajaran yang ada harus bisa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, berupaya menjadi teman, orang tua, dan guru yang baik bagi anak, sehingga menjadi seorang guru yang dirindukan kehadirannya oleh anak didik mereka. Kemudian mengelola pembelajaran yang menyenangkan pada anak, di mana anak pada dasarnya mereka suka bermain. Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sambil bermain pada anak didik saya. Nah, demikian presentasi saya mengenai filosofi yang telah saya dapat dari modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.